Kembali bersama kami, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah jalani tes pemeriksaan DNA di Barreskrim Polri. Pemeriksaan DNA tersebut guna buktikan siapakah ayah biologis anak dari selebgram Lisa Mariana, apakah Ridwan Kamil atau bukan. Tim Pusdokes Polri telah mengambil sampel DNA dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil berharap tes DNA bisa menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. RK juga berharap kasus terkait status anak Lisa yang diduga sebagai anak dari pria yang akrab disapa Kang Emil ini tidak berlarut-larut. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selain Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana dan anaknya juga selesaikan rangkaian tes DNA di Barreskrim Polri. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Iya, cuman agak melo aja karena anak sekecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa? Iya. Ketemu sama Pak RK? Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Hasil tes dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri dalam waktu 10 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung sejak Maret 2025. Lisa Mariana menuding RK sebagai ayah kandung dari anak perempuannya. Berseteru sejak Maret lalu terkait siapa ayah kandung anak perempuan selebgram Lisa Mariana, hari ini akhirnya Lisa dan Ridwan Kamil menjalani tes DNA. Sebelumnya pada April 2025, Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Sepekan setelahnya muncul pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA sebagai anak Ridwan Kamil. April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik. Saat itu pihak RK pun menyebut siap melaksanakan tes DNA jika demi prosedur hukum. Barreskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu mengugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menuntut hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar. Kuasa hukum Ridwan Kamil menyatakan kliennya akan taat proses hukum dan siap terima hasil tes DNA. Sementara kuasa hukum Lisa Mariana menyebut Lisa berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Sebetulnya tes DNA ini kan tidak serta-merta ya berlangsung seperti ini. Ini melalui proses. Dari awal Mas Andre, kami dari kuasa hukum maupun Pak Ridwan Kamil sendiri sudah menyampaikan dari kasus ini muncul bahwa silakan dilakukan atau diupayakan upaya hukum ke pengadilan atau ke Barreskrim. Nah, kami di April kami menyampaikan laporan tindak pidana pencemaran nama baik ke Barreskrim Mabes Polri di bulan April. Nah, tindak lanjut di bulan April tentu ini ada pemeriksaan saksi dan seterusnya, pemeriksaan LM dan seterusnya. Nah, tibalah saat ini ada pengambilan sampel. Jauh-jauh hari Pak Ridwan Kamil juga sudah menyampaikan permohonan untuk tes DNA pengambilan sampel di bulan Juni 2025 kemarin itu sudah disampaikan. Demikian juga kalau tidak salah LM juga sudah menyampaikan di bulan Juli. Saya kira kedua belah pihak sepakat untuk menyampaikan tes DNA. Nah, ini memang sudah hari ini dilakukan
yang namanya pengambilan sampel. Kami mengapresiasi sekali lagi pihak Barreskrim Mabes Polri dengan memanggil pihak-pihak untuk dilakukan yang namanya pengambilan sampel dalam rangka tes DNA. Tes DNA ini Mas Andre, ini dalam rangka untuk proses penegakan hukum. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Untuk apa? Agar ke depan ini tidak ada lagi polemik di kemudian hari. Ini kan sudah hampir 6 bulan ya Mas Andre ya. Saya kira persoalan ini menghiasi media sosial. Saya kira apa yang disampaikan Pak RK tadi bahwa ya mudah-mudahan ini mengakhiri semua konflik yang ada, semua pihak menerima dengan baik. Baik demikian juga Pak Ridwan Kamil akan menerima dengan baik apapun hasil daripada tes DNA tersebut. Dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan. Demikian Mas Bang Andre. Muslim, jadi memang untuk menghentikan polemik dan membuktikan ya, dan apapun hasilnya Pak RK siap ya Bang Muslim ya dengan hasilnya ya. Oke, saya ke Bang John. Bang John, klien Anda tadi sudah menjalankan prosesnya dan juga mungkin pertanyaannya sama ketika kita bicara tes DNA. Seberapa yakin Anda bahwa hasil ini nantinya akan menentukan bagaimana polemik yang sedang berkembang saat ini? Ya, mungkin gini, saya rasa sih dengan tadi diambilnya sampel tes DNA udah sangat baik supaya tidak berkepanjangan polemik. Masalah cerita antara LM dengan RK ini kan juga udah bukan menjadi edukasi yang baik buat masyarakat luas juga kan di sini. Dan saya rasa ya nggak perlu kita bahas lagi yang sudah-sudah. Kita tinggal hanya menunggu hasilnya nanti. Karena ya kita nggak boleh berandai-andai dan kita nggak boleh mendahului ataupun mengintervensi hasil apa yang telah dilakukan dengan sampel tes DNA tadi gitu. Karena saya meyakini dan sangat percaya bahwa kepolisian Indonesia pasti profesional untuk masalah polemik perkara antara LM dengan RK ini dengan tes DNA ini. Jadi ya kita hanya menunggu saja dan kita nggak mau berandai-andai ataupun mengintervensi gitu supaya biar nanti ke depannya apapun hasilnya saya sudah sampaikan kepada klien saya untuk bisa menerima dengan baik ya kan, dan lebih dewasa untuk ke depan karena kan ini untuk menata hidup lebih baik. Semua orang punya historikal yang tidak baik, saya rasakan seperti itu. Jadi ya kita harus menerima lebih baik ke depannya. Adapun ketika nanti dari klien kami ketidakpuasan atau apapun ya itu kembali lagi berhak untuk melakukan upaya hukum yang lain sih. Ketidakpuasan dalam artian apa Bang John? Karena kita tahu DNA ini kan basicnya logic, science seperti itu, ilmu ya, yang betul. pasti gitu. Kalau nanti hasilnya misalnya tidak sesuai dengan keinginan Lisa, maksudnya tadi apa? Misalnya kan ketika klien kami merasa tidak puas dengan hasil apapun, ya kan, klien kami ya mungkin dia bisa melakukan upaya hukum yang lain, tapi saya sudah bilang harus berlapang dada dan lebih dewasa karena tujuannya di sini kan adalah memperjuangkan hak anak dan status anaknya, ya kan, supaya bisa lebih baik untuk tidak berkepanjangan dan lebih baik untuk kedepannya untuk menata hidup lebih baik lagi. Oke, Bang John. Jadi kalau kita nanti masih tunggu hasilnya tentunya, tapi kalaupun nanti hasilnya kita harus menunggu, gitu, tidak sesuai dengan Lisa, mungkin Lisa punya opsi lain seperti itu, kurang lebih. Ya, kurang lebih itu. Gitu. Baik, saya ke Bang Muslim. Bang Muslim, bahwa kita tahu tes DNA mungkin ya salah satu hasil yang final logic dengan sains seperti itu. Ketika hasilnya nanti ya hanya ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Anda melihat ketika misalnya dari pihak sebelah tidak puas dengan hasil yang nanti akan kita dapatkan 10 hari kerja nanti. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Muslim? Mas Andre, begini, tadi pelaksanaan tes DNA menurut saya sudah cukup fair, objektif dan transparan ya. Kenapa? Karena dihadiri oleh semua pihak, baik dari pihak Pak Ridwan Kamil, saya sendiri dengan tim kuasa hukum, dengan demikian juga dari Lisa Mariana ada Pak John Nababan juga dan teman-teman juga menyaksikan, dan juga hasilnya juga disegel, kemudian dilaksanakan oleh Biro Lab Pusdokes Polri. Saya kira saya sepakat yang apa disampaikan Bang John tadi bahwa polisi akan profesional lah. Saya yakin itu. Nah kembali lagi ya kita harus mempercayai itu ya. Jangan sekali lagi kalau Pak Ridwan Kamil, Pak Andre dengan segala kedewasaan beliau, dengan tidak berandai-andai hasilnya, karena gimana pun kita tidak mau berandai-andai ya, tapi yang pasti beliau menghormati proses hukum.
apapun hasilnya, sekali lagi saya ingin menegaskan dengan lapang dada, dengan penuh kedewasaan, dengan penuh tanggung jawab Pak Ridwan Kamil menerima hasilnya. Kenapa? Karena memang tes DNA ini kan valid ya, hampir 99,99%. Artinya memang tidak perlu lagi diragukan karena dia memang bisa untuk menentukan hubungan ayah lah antara anak. Baik. Jadi saya kira kita tidak perlu meragukan lagi tes DNA yang dilakukan oleh Barreskrim karena itu memang perintah dari penyidik. Tinggal kita menunggu saja hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ya hasil dengan harapan kami gitu loh. Namun kalaupun tidak sesuai, kembali lagi tadi saya sudah sampaikan ke Pak Andre bahwa Pak Ridwan Kamil menerima dengan segala tanggung jawab beliau. Ya. Itu bentuk makna penghormatan beliau kepada Baik. hukum. Bang Muslim, Sudah diberikan kepada kami, Mas Andre. kalau Demikian, Mas tuntutan Andre. 105 miliar, bagaimana nasibnya ketika kita dapat hasil nanti? Apakah ya, kalaupun nanti ya atau tidak, tuntutan ini seperti apa? Ya, saya nggak mau berandai-andai, Mas Andre ya, karena hasilnya belum ada. Yang pasti nanti hasil tes DNA ini akan dibawa ke pengadilan negeri di pengadilan negeri Bandung. Nah, tinggal nanti pengadilan negeri Bandung yang akan memutuskan. Tergantung pengadilan negeri Bandung untuk melihat sejauh mana terkait dengan bukti tes DNA tersebut. Apapun keputusan dari pengadilan Bandung, sekali lagi kami menghormati Mas Andre dan kami akan taat dan akan tunduk kepada keputusan dari pengadilan negeri Bandung. Demikian, Mas Andre. Oke, Bang John, kalau kita lihat bahwa tiap jawaban yang nanti kita punya, baik itu ya atau tidak, tentunya punya konsekuensi masing-masing ya, Bang John, untuk untuk pihak Anda dan juga pihak RK. Ketika kita bicara dua opsi ini, apakah Anda dan tim dan juga klien Anda sudah siap dengan konsekuensinya ketika memang hasilnya nanti kita dapat, baik itu buruk ataupun baik? Pasti. Kalau dari awal ketika saya menerima kuasa dengan klien saya itu, saya sudah bicarakan kepada dia bahwa semua ini ada konsekuensi hukumnya nanti ke depan. Selama kamu merasa yakin dan benar tujuannya memperjuangkan anak kamu, ya maka yakin dengan itu ya maju terus gitu loh. Nah, kalau masalah lain-lain kan itu teknis. Sekarang ya sudah selesai finalnya, kita tinggal menunggu masalah tes DNA ini. Untuk masalah ke depan kan ya itu teknis nanti seperti apa. Yang jelas kalau saya sebagai kuasa hukum pasti siap ke depan untuk mendampingi klien saya apapun hasil dan konsekuensi hukumnya dia ke depan nanti. Itu aja sih. Oke, kalau dengan konsekuensi misal tuntutan balik yang berjalan, Bang John, bagaimana klien Anda menangkap ini? Ya, kalau masalah tuntutan itu kan saya rasa masih berproses semua kan. Bicara mau di perdata nanti kan maupun di pidananya ini kan semua masih diuji nih. Kalau masalah strategi saya rasa mungkin dari pihak kami kuasa hukum Lisa ataupun kuasa hukum Pak RK pasti mempunyai strategi masing-masing. Dan saya tidak mau bicara terlalu banyak lebar. Kenapa? Karena saya hasil finalnya itu adalah di tes DNA ini nanti. Bagaimana ke depannya ya mungkin nanti kita bisa akan, karena ini udah menjadi konsumsi publik, pasti kita akan open ke media semuanya. Jadi nggak pernah saya untuk tebak-tebakan ke depan. Biarin yang semua udah berjalan, karena saya yakin institusi pemerintah ini baik kepolisian atau pengadilan pasti profesional dan tidak mungkin berat sebelah. Dan dalam hal perkara ini adalah personal mereka, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Oke, saya kembali ke Bang Muslim. Bang Muslim, bahwa ketika kita bicara komentar Pak RK beberapa kali di media seperti bahwa beliau terus membantah dan menyebutkan ini fitnah keji, motif ekonomi seperti itu ya, dan hanya pernah ketemu satu kali untuk keperluan biaya kuliah. Anda punya concern apa ketika memang bahwa jelas dari awal pun Pak RK membantah terkait ini? Mas Andre, saya kira gini, kita tidak perlu lagi untuk ke belakang ya, karena bagaimanapun terkait dengan segala macam timbul permasalahan dengan kronologis masing-masing, saya kira kita masing-masing harus menghormati.
tinggal kita menunggu saja hasil tes DNA ini, Mas Andre, karena ini adalah ujung dari sebuah kasus ini. Jadi saya kira saya pun tidak akan membahas lagi hal-hal yang sifatnya saya kira kita ke belakang lagi, karena semuanya sudah kita tuangkan di dalam laporan polisi, juga sudah kita sampaikan juga dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Negeri Bandung. Biarlah Pengadilan Negeri Bandung yang akan memutus sejauh mana gugatan rekonvensi yang kami sampaikan. Nah, tinggal sekarang ini adalah konsen kita, apakah menunggu hasil tes DNA tersebut. Ya mudah-mudahan hasil tes DNA tersebut ya sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya menguntungkan dalam artian apapun hasilnya kembali lagi ya Pak Ridwan Kamil akan menghormatinya. Kira-kira gitu, Mas Andri. Oke, baik. Itu saja. Mungkin kalau saya ke Bang John, mungkin kalau kita lihat klien Anda tentunya banyak bicara juga di media, plus juga keyakinannya 100% betul itu bahwa itu adalah anak RK. Tapi polemik juga ketika kita bicara ya yang sempat viral video juga dan ya data-data atau informasi yang kita punya terkait aktivitas Lisa di masa lalu. Apakah ini poin yang juga nantinya akan memberatkan klien Anda ketika hasilnya memang tidak seperti yang kita duga, seperti itu, Bang John? Ya, kembali lagi dengan tes DNA ini kan sebenarnya kita nggak boleh bicara lagi ke belakang nih. Kan sebenarnya kan ada apa dengan tes DNA ini seharusnya tidak layak lagi. Semua orang itu mempunyai historikal yang buruk juga kok, kita nggak usah munafik dalam hal tersebut. Cuman biarkan hal ini ya menjadi karena hanya LM dan RK sendiri yang tahu cerita aslinya ini seperti apa. Biar menjadi itu mereka sendiri. Dan kalau masalah proses hukum kan sudah berjalan, maupun laporan dari Pak RK kita sudah datangin sebagai warga negara yang baik klien kami sudah juga menyerahkan bukti. Semua itu kan akan diuji nantinya. Biarlah nanti kita kepercayakan kepada kepolisian Indonesia seperti apa finalnya setelah dari tes DNA ini gitu. Jadi kita nggak perlu lagi saya rasa untuk saling menyalahkan atau siapa yang paling benar. Ya sudahlah, karena udah berlarut-larut bukan menjadi edukasi masyarakat ke depan yang baik juga lah. Ya, pemirsa, tadi Anda baru simak cuplikan dari dialog saya bersama kuasa hukum dari kedua pihak kemarin di Sido sore. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau kesiapan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Jawa Barat. Peninjauan sebagai rangkaian finalisasi persiapan kegiatan yang akan melibatkan pasukan dalam jumlah besar. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau langsung pelaksanaan gladi upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Lanut Suparlan Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian finalisasi persiapan kegiatan yang akan melibatkan pasukan dalam jumlah besar serta berbagai atraksi militer. Kegiatan ini menjadi salah satu momentum penting untuk menunjukkan kesiapan operasional TNI. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer ini juga akan menjadi momen bersejarah dengan diresmikan, dilantik dan dikukuhkannya Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat, Kodam Baru, Kodairal, Pangkodau, Pangkopsau, Grup Kopassus Brigade Teritorial Pembangunan, Batalion Teritorial Pembangunan, Batalion Infanteri Marinir dan Batalion Komando Kopasgat. Melalui gelar pasukan ini, TNI tidak hanya menunjukkan kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit, tetapi juga menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan serta kehormatan bangsa dengan mengusung semangat prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. TNI siap tampil maksimal demi memberikan yang terbaik untuk negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Ya, pemirsa, di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer hari Minggu mendatang dikabarkan Presiden akan sekalian melantik Wakil Panglima TNI, jabatan yang telah lama kosong di tubuh organisasi TNI. Melansir Sindonews.com mengutip pernyataan Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi, Wakil Panglima TNI akan dilantik Minggu 10 Agustus di Batu Jajar, Bandung Barat, bertepatan dengan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Presiden Prabowo dijadwalkan
hadir sebagai inspektur upacara dan menyampaikan amanat strategis ke seluruh prajurit TNI. Posisi Wakil Panglima berbeda dengan Panglima TNI yang mensyaratkan figur harus pernah atau sedang menjabat Kepala Staf Angkatan. Tidak ada klausa dalam Undang-Undang TNI maupun Perpres TNI yang mengatur prasyarat jabatan Wakil Panglima. Namun dalam Perpres TNI menyebut posisi ini akan menyandang pangkat bintang 4. Pemirsa, menjelang upacara kehormatan militer, TNI AU terus mematangkan formasi udara dengan menggelar gladi resik. 15 pesawat tempur dikerahkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Jawa Barat, Minggu 10 Agustus mendatang juga akan dimeriahkan dengan demonstrasi udara pesawat tempur TNI AU. Menariknya, demonstrasi udara akan menampilkan manuver seperti yang kita lihat pemirsa di layar. Beberapa manuver baik itu strategis dan simulasi tempur udara yang nantinya juga akan memadukan kecepatan, ketepatan, serta koordinasi antar unsur udara. Nampak ada 15 pesawat tempur yang terdiri dari F-16, Skadron Udara 3, 14, 16, dan T-50I Golden Eagle, Skadron Udara 15.